Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan saya Siti Mutia Anindita, salah satu dosen di program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah mata kuliah psikologi bermain pada program studi psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, di mana mata kuliah ini disampaikan melalui metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dalam pembelajaran di kelas, baik secara tatap muka maupun tatap maya melalui Zoom meeting. Deskripsi mata kuliah ini adalah psikologi bermain, membahas mengenai aktivitas bermain dan manfaatnya dalam perkembangan manusia, terkait dengan aspek kognitif, sosial, emosi, motorik, dan budaya. Melalui pendekatan analitis dan kritis, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengembangkan manfaat bermain yang dapat menstimulasi kreativitas dan perkembangan aspek kognitif, sosial, emosi, serta motorik, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk perkembangan manusia. CPL Prodi Psikologi yang pertama mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, menguasai konsep teoritis utama atau major concept tentang proses dan fungsi mental manusia terkait seperti memori, emosi, motivasi, kognitif, dan lain-lain, serta sejarah dan aliran-aliran dalam psikologi. CPMK yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk memahami, menguasai, menjelaskan, dan merancang permainan yang berkaitan dengan psikologi perkembangan manusia. Materi ajar dalam mata kuliah ini yang pertama, pengantar teori psikologi bermain. Yang kedua, pengaruh budaya dalam bermain. Yang ketiga, permainan untuk usia 0 sampai dengan 2 tahun. Yang keempat, permainan untuk usia 2 sampai dengan 5 tahun. Yang kelima, permainan untuk anak usia sekolah dan remaja. Yang keenam, perbedaan gender dalam bermain. Yang ketujuh, permainan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedelapan, permainan untuk aspek kognitif dan sosial. Yang kesembilan, permainan dalam terapi. Yang kesepuluh, permainan tradisional. Yang kesebelas, permainan dari bahan alam. Yang kedua belas, permainan dari bahan yang dapat dikonsumsi. Yang ketiga belas, permainan dari bahan daur ulang. Referensi dalam mata kuliah ini yang pertama yaitu Frost tahun 2010, A History of Children Play and Play Environment Toward a Contemporary Child Saving Movement. Yang kedua, Gus Linde dan Rita tahun 2018, Metode Pembelajaran Anak Usia Dini. Yang ketiga, Hages tahun 2010, Children Play and Development 4th Edition. Yang keempat, Rolina tahun 2012, Alat Permainan Edukatif. Yang kelima, Ras tahun 2004, Play in Child Development and Psychotherapy Toward Empirically Supported Practice. Yang terakhir, Teja Saputra 2007, Bermain, Mainan, dan Permainan. Penilaian dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, kehadiran 10%. Yang kedua, tugas dan kuis 15%. Yang ketiga, presentasi dan keaktifan 15%. Yang keempat, IPS 30%. Dan UAS
30%. Metode dalam mata kuliah ini, yang pertama, discovery learning, yang kedua, presentasi, dan yang ketiga, problem based learning. Berikut adalah video pembelajaran luring mata kuliah psikologi bermain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, sehat banget. Sehat ya. Materi hari ini tentang apa? Permainan. Bahan. Berarti ini kita pertemuan keberapa? 13. 13 atau 14? 13. Permainan bahan alam. Sebelum kita ngebahas tentang permainan bahan alam, minggu lalu kita ngebahas tentang apa? Permainan tradisional. Apa ya yang dimaksud dengan permainan tradisional? Permainan yang berasal dari leluhur yang dimainkan sampai dengan hari ini. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Permainan yang berasal dari budaya tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke. Dan sampai sekarang diharapkan tetap bisa dimainkan ya, karena berkaitan dengan apa kalau tradisional? Budaya. Macam-macam permainan tradisional. Apa aja yo? Babak sodor. Apa? Ular naga. Layang-layang ya. Sekarang malah yang lagi in mainannya layang-layang. Oke. Waktu itu si Hai pernah bilang apa yang dari tradisional tempatnya Hai? Yang di Lombok Oh, ini. yang presean. Apa? Presean. Presean. Itu dari alam juga Bu, bahannya rotan. Iya. Oh itu nanti iya, diituin, Bu. berarti berkaitan sama materi hari ini ya? Iya, betul. Presean karena menggunakan rotan. Oke. Kira-kira kalau permainan tradisional secara perkembangan psikologis manfaatnya apa? Latih keseimbangan. Sosial ya, untuk karena permainan tradisional kan banyak juga ya yang sebenarnya berkelompok sehingga bisa berinteraksi secara sosial. Hari ini kita akan membahas tentang permainan dari bahan alam. CPMK-nya memiliki kemampuan untuk memahami, menguasai, menjelaskan, dan merancang permainan yang berkaitan dengan psikologi perkembangan. Ya kan? Karena apa? Apa sih kenapa harus dibilang berkaitan dengan psikologi perkembangan? Karena ada aspek kognitif, motorik, ya kan, sosial, gitu, emosi yang diharapkan itu ada di permainan anak-anak. Sub CPMK diharapkan mahasiswa mampu memahami, menguasai, menjelaskan, dan merancang permainan dari bahan alam. Udah pada bawa? Oke, good. Ini referensinya ya, ntar teman-teman bisa baca setelah PowerPoint dibagikan. Apa sih sebelum kita berlanjut? Apa sih yang dimaksud dengan permainan dari bahan alam? Permainan yang bahan dasarnya, bahan pembuatannya dan alat-alatnya itu berasal dari alam. Contohnya? Yang tape, pakai ranting, kayu. Tape kenapa? Dari Ranting kayu. Dari kayu atau ranting pohon ya? Oh, iya. Apalagi? Terus? Oh iya, clay apa tanah liat ya yang dibentuk. Apalagi? Peletongan. Potongan. Zaman dulu mah. Iya. Apalagi? Buat apa ya biasanya kalau anak-anak? Masak-masakan ya kan? Kalau anak-anak itu kan kadang-kadang suka tuh ya. Pakai daun, pakai bunga-bungaan ya kan? Terus dipotek-potek, dioseng-oseng ceritanya ya kan?
Terus pura-pura enggak kok aku main masak-masakan, terus dia pakai air gitu kan, pura-puranya mainan pakai air juga. Tadi teman-teman udah benar ya, jadi permainan dari bahan alam itu adalah kegiatan bermain yang memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia dari lingkungan sekitarnya. Jadi sangat mudah ditemukan, jadi anak-anak mudah juga untuk bermain gitu ya. Tadi teman-teman juga udah benar tuh ya, contoh-contohnya kayak daun, bunga, apalagi tadi peletokan pakai apa? Ranting, ketapel gitu. Nah, bahan-bahan alam ini ternyata udah sangat mudah ditemukan. Si bahan alam ini juga mampu menstimulasi kreativitas pada anak-anak. Contohnya kalau permainan dari bahan alam tadi apa aja yang teman-teman udah sebutin? Congklak, Egrang. Karena dari kayu ya. Oke. Kalau untuk anak-anak biasanya yang terdekat pasti suka main masak-masakan. Ngambil semua bahan-bahan yang ada di sekitarnya, gitu kan? Terus ngumpulin tuh daun-daun, bunga-bunga, ya kan? Terus udah gitu dipotek-potek, ya kan? Pura-pura dipotong-potong, gitu. Terus udah nggak dibolehin misalnya main air gitu ya sama ibunya, tapi enggak kok aku main masak-masakan kan perlu pakai air gitu ya kan? Jadi kuahnya. Tiba-tiba jadi resep redaktor. Gitu kan? buat Nah, sop, berapa? buat sop eren. Iya, ceritanya apa kok aku bikin sop-sopan gitu. Padahal modus, ya kan? Nah, cara bermainnya pasti semuanya pernah ngerasain ya, main masak-masakan. Kalau enggak berarti nggak bahagia. Bahan-bahannya yang tersedia ceritanya dimasak ya kan, dimainin, ditaruh di wajan-wajanan atau panci gitu kan. Nah, kemudian biasanya ini suka dimainkan baik secara individu kalau di rumahnya sendiri atau bisa juga kalau bareng-bareng sama teman-temannya. Yang selanjutnya ada karya seni. Siapa dulu yang TK suka nempel-nempel pakai biji-bijian? Kacang hijau. Nah, kacang hijau, ya kan? Atau apa jagung, biji jagung yang kering-kering tuh, Kacang merah. gitu, kacang merah, gitu, yang masih kering ya. Daun ditunggu. Oke, daun ya tuh ya yang suka di gitu-gitu kan. Terus sekarang pun juga kadang-kadang ini mungkin ada gambarnya juga ya. Misalnya dibikin untuk menggambar atau main cap-capan, gitu kan? Iya. Karena misalnya diminta daun, bentuk daun kan macam-macam tuh, gitu kan? Coba yang menjari gitu, terus atau yang melebar gitu ya. Terus habis itu dicap sama dia, makanya bisa dijadikan karya seni. Yang selanjutnya berhubungan dengan pengetahuan. Gitu. Di sini udah ada gambarnya nih ya. Biasanya kalau pengetahuan tentunya sama ya, bahan-bahan alam kayak biji-bijian, air, tanah, gitu ya, pasir misalnya, gitu, air. Dan ada boleh dikolaborasi atau dicampurkan misalnya ada miniatur-miniatur, entah hewan-hewan, entah orang yang kecil-kecil gitu. Atau kalau misalkan yang karena berkaitan dengan pengetahuan, misalnya huruf abjad, ya kan? Atau angka, mengenal huruf abjad, mengenal angka gitu. Nah ini kalau digambar kita bisa lihat. Ini misalnya mengenal hewan-hewan yang ada di kutub gitu. Makanya ini ada kotak diisi air es atau es batu gitu ya. Terus habis itu ada hewan-hewan kutubnya, ada penguin misalnya gitu. Kemudian ini mau belajar berhitung, ceritanya main kasir-kasiran. Ada biji-bijian pakai beras. Tuh. Terus nanti Bu beli es krim 2 gitu. Tadi kan dia nyerok tuh ya, melatih motorik apa yo kalau nyerok? Motorik halus gitu. Terus kemudian ini juga pakai biji kedelai apa ya, lupita pokoknya gitu. Nah ini juga sama, aku mau minuman pakai stroberinya 2 misalnya gitu. Akhirnya di sini ada dia masukin sesuai dengan request sambil belajar berhitung. Kira-kira sebelum berlanjut,
Apa sih manfaat permainan dari bahan alam secara perkembangan psikologis? Melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi, apalagi apa? Kreativitas, apalagi Alif tadi mau ngomong apa? Kognitif, stimulasi kognitif, apalagi Kenal dengan alam. mengenal dengan alam, apalagi apa? Keseimbangan tuh. Keseimbangan gimana caranya? Oh ada sih kalau berkaitan sama motorik kasar ya, kayak dia melompat. Oh di sini ada. Kita berlanjut. Manfaat secara perkembangan psikologis bermain dari bahan alam. Tentunya yang pertama sesuai dengan teorinya. Siapa yang sensori motorik? Siapa? Biasa. Biase. Sensori motorik ada di tahap perkembangan pertama, ya kan? Dimana mengenal tekstur kasar, halus, ya kan, berbulu misalnya, gitu ya. Terus basah, dingin, kering, ya. Terus berkreasi tadi. Coba dibikin ada daun-daunan gitu ya, dibikin jadi sesuatu, entah dicap-cap misalnya gitu, atau dia menyusun potongan-potongan daun atau bunga menjadi sesuatu. Stimulasi motorik halus dan motorik kasar, menempel, apalagi menjemput, ya kan, melompat, ya kan, kalau misalkan mau kali mau ngambil jambu ya. Ngambil daunnya gitu ya, bentuk daun yang berbeda. Oh ya itu kayaknya bagus sih yang di atas, terus dia coba gitu. Menggali, ya kan, gali tanah misalnya gitu. Melatih konsentrasi, memperpanjang durasi konsentrasi, terutama kayak misalkan mainan-mainan kayak main air. Pada suka kan pasti? Suka banget kan. Kalau bisa nggak usah selesai gitu kan. Sampai berangin. Iya, bibirnya udah gitu, ya kan, tangannya udah keriting, masih pengen aja. Kelarnya dikerokin. Iya. Anak kecil tahu. Menumbuhkan empati dan kerjasama ketika dia bermain bersama-sama dengan temannya. Menstimulasi anak untuk belajar menggunakan sumber daya yang terbatas gitu. Gimana sih caranya memanfaatkan bahan yang ada dari sekitarnya dia. Sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan? Saya nih boleh nanya. Kan kita tahu ya bahan-bahan alam itu kan dari alam, maksudnya yang itu kan juga banyak kotoran-kotoran, belum tentu steril. Nah gimana sih Bu memastikan bahan-bahan permainan yang dari alam ini bisa steril kita mainkan gitu. Jadi menjaga kesehatan dari anak-anak yang juga pengen main dari bahan-bahan alam itu. Gimana Bu caranya? Oke. Ini yang perlu diperhatikan ketika bermain bahan alam, terutama untuk anak-anak batita ya, bawah 3 tahun gitu. Mungkin kalau udah masuk sekolah TK udah lebih kuat ya secara imunnya dan kondisi si anak. Misalnya ketika bermain biji-bijian aja ya, orang tua ketika mau memberikan permainan biji-bijian gitu, itu kan nggak tahu ya, misalkan entah bijinya masih ada tanahnya, entah bijinya itu kotor gitu ya karena dari mana-mana gitu. Nah bisa pertama kali dilakukan dengan mengayak dulu ya, mengayak gitu, terus udah gitu dibersihin, tapi nggak perlu pakai sabun ya kan. Terus udah gitu udah dibersihin, habis itu dikeringkan dulu sebelum dimainkan. Apa? Ketika dia masih basah gitu ya, boleh untuk dimasukin dulu ke dalam air yang mendidih gitu. Dimasukin ke dalam air yang mendidih, nggak usah sampai mateng banget, tapi paling tidak kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 menit gitu. Setelah itu dikeluarkan gitu ya, disaring lagi, terus udah gitu dikeringkan dulu. Karena apa? Kalau misalkan dimainkan basah-basah, itu pasti akan kurang menarik untuk anak. Pertama apa? Ketika
dia stimulasi motoriknya yang touch gitu ya, masih jijik dengan sesuatu yang lengket, dia akan sedikit-sedikit untuk cuci tangan. Ya kan? Iya. Kan suka kayak gitu kan? Nah, sedangkan kenapa? Asal telur dan sabun. Iya, gitu kan? Iya, dia cocok. Bentar-bentar wastafel. Iya. Nah, terus udah gitu dikeringkan dulu, dikeringkan sebelum dimainkan besoknya atau 2 hari kemudian. Gitu. Supaya apa? Ketika dia mainin tuh ya, misalkan biji-bijian gitu kan. Jadi kalau diangkat gitu kan. Ada percikannya gitu kan. Gitu. Kemudian Cukup jangan salah. ada lagi yang ingin bertanya? Aku deh Bu, Iya. bertanya. Tadi kan Ainun menyinggung terkait higienisnya dari suatu permainan alam gitu. Nah, yang ingin kutanyakan itu terkait keamanan si keselamatan dan keamanan gitu untuk anak-anak, terutama anak-anak yang mungkin memang umurnya tuh masih TK, ya 4 tahunan lah misalkan. Nah, itu kan pasti kalau permainan alam tuh kayak ranting itu kan bahannya tajam gitu. Terus selain itu mungkin batu takutnya ya dimakan-makan juga kan. Masih anak-anak umur 5 tahun kan masih iseng ya benar. Iya, Nah, benar. gimana sih Bu untuk menjaga keselamatan itu? Oke. Untuk menjaga keselamatan tentunya memang dalam bermain, entah bermain di rumah atau bermain di sekolah pasti ada yang ngawasin dong gitu. Nah, si pengawas sebaiknya ngecek dulu tuh, ngecek. Kayak misalkan ranting itu kan kalau ada yang kecil banget aku tuh suka keselisipan ya. Iya. Gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan sih sama pendamping gitu. Kalau misalkan memang tajam, boleh misalkan dipotong. Kalau masih bisa untuk diselamatkan. Kalau tidak, bilang ke si anak untuk diganti. Gitu. Atau kalau misalkan mau agak effort sedikit, biasanya bisa sih diamplas dulu. Gitu. Kalau misalkan batang atau kayu gitu kan sebenarnya masih bisa ya untuk diamplas. Gitu supaya tekstur yang tajam-tajam itu hilang dulu. Gitu. Seperti itu. Ya kalau misalkan di sekolah biasanya guru udah lebih aware ya sama keselamatan siswa gitu. Jadi insya Allah sih udah lebih terfilter lah, terfilter selama permainannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Praktek. Iya, apalagi udah bayang belum kita ngapain sih? Tapi pada bawa bahan-bahannya? Pada bawa apa aja? Yang udah dikasih catatan kemarin kan? Bunga kering sekali. Terlalu kering khasnya. Oke, kelompoknya udah dibentuk? Sudah. Sudah. Kita akan, karena ini kan berhubungan sama karya seni ya kan. Kalau tadi kan karya seninya anak-anak, teman-teman kan udah nggak zaman lagi ya main cap-capan. Apalagi misalkan disuruh kayak, ayo coba itu daun digunting-gunting terus ditempel jadi daun gitu kan. Ya di kolase misalnya, itu kan ya udah lah, udah pada lulus semua kan. Ini kok bisa ya kayak gitu di sini? Nah, yang selanjutnya kita akan berhubungan dengan bahan alam yang bisa dimanfaatkan untuk pajangan atau aksesoris ya, sesuai dengan usia teman-teman. Saya mau mencontohkan kira-kira teman-teman mau bikin apa. Kita memanfaatkan bahan alam ya, main-main ala-ala mahasiswa lah ya. Itu menggunakan bahan alam. Nantinya kalau teman-teman boleh maju, tugasnya teman-teman kan berkelompok nih. Pertama kali adalah menuang dulu. Ini namanya adalah resin. Jadi hati-hati pada bawa sarung tangan ya. Bawa. Bu. Terus si resin ini kita taruh di tengah-tengah.
Jangan sampai resin kena baju atau jilbab ya, takutnya biasanya susah hilang kalau udah kena bahan. Nah kemudian ini dirapikan, diratain sampai ke seluruh permukaannya, jadi ke sudut-sudutnya juga ya. Sebelum teman-teman membuat, jadi paling tidak sudah dirancang dulu ya, posisinya mau di mana nih, misal ini sebisa mungkin sih tidak nongol gitu ya, jangan sampai ada yang tajam-tajam gitu supaya mudah menjadi cembung seperti ini. Nah ini kan agak keras ya tengahnya, jadi supaya tidak menonjol pas ini kita penyet ya kan, dijadiin ya mereka ya sejenis ayam penyet gitu ya. Tuh kita tata. Nah gini ya, terus misalnya nah nih sedikit ada batang ya kan, usahakan jangan sampai batangnya ini terlalu nongol ke atas. Jadi nanti teman-teman mendesain sesuatu pasti teman-teman bisa lah lebih menarik dari ini itu ya. Setelah sudah selesai untuk pertama kali, langsung kita panasin pakai UV lamp. Jadi urutannya gini, setelah ini dipanasin pakai UV lamp selama 60 detik. Tunggu sampai lampunya mati. Oh ya, teman-teman kalau ini boleh pakai sarung tangan ya. Kasih daunnya bagus. Iya betul. Udah lagi Apa? Lagi ya. Bikin bond strap gitu. Apa ya? Strap on ya. Ini juga sama lagi. Sekali lagi kan ya ini tuh. Coba bakar. Kalian charmnya. Sudah selesai semuanya? Mana coba hasilnya? Ini, keren banget. Ini bukan, tapi pamer aja. Ini apa punya Ainun? Ini pembatas buku. Pembatas buku. Grupnya lagi. Ya, gantungan iPhone. Gimana? Seru banget ternyata kita bisa mengkolaborasikan bahan-bahan alam sama kayak manik-manik lucu ini, dan kepikiran untuk berjualan. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya lagi terkait penggunaan bahan alam? Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa kita sebentar lagi UAS. Tugas UAS praktikum untuk psikologi bermain apa? Membuat permainan edukatif ya, yang bisa menstimulasi perkembangan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah Psikologi Bermain pada program studi Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Semoga menjadi pertimbangan positif dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.